Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Meiti Ardiana, spesialis jantung pembuluh darah konsultan dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai Cardiopulmonary Exercise Testing Diagnostic Value. Mari kita mulai pembahasannya. Pada penyakit kardiopulmonal, intoleransi olahraga merupakan gambaran klinis utama sejak tahap awal dan menjadi sumber gejala dan alasan pasien berobat ke dokter. Keterbatasan aktivitas dan olahraga merupakan salah satu masalah utama yang dialami pasien gagal jantung. Analisis pertukaran gas olahraga dengan pengujian latihan kardiopulmoner dapat dinilai dengan uji latih kardiopulmonal atau CPET. Teknik ini memungkinkan dokter untuk meneliti alasan dyspnoe dan kelelahan untuk secara tepat membedakan gangguan jantung dan paru, mengoptimalkan proses pengambilan keputusan dan prediksi hasil, dan secara objektif menentukan target terapi. Selain itu, CPET telah menjadi teknik yang dapat direproduksi dan aman. Ide penerapan CPET di bidang kardiologi diperkenalkan pada awal tahun 1980-an oleh Weber dan kawan-kawan, yang memungkinkan klasifikasi penting pasien gagal jantung dengan reduced ejection fraction berdasarkan konsumsi oksigen puncak. Beberapa tahun kemudian, Mancini dan kawan-kawan menunjukkan bahwa konsumsi oksigen puncak terkait dengan stratifikasi risiko kematian kardiovaskular dalam 1 tahun pada pasien rawat jalan dengan gagal jantung lanjut. Kegunaan CPET telah semakin diakui dengan memperluas minat medis terhadap dasar fisiologis dari banyak variabel yang sebelumnya kurang dikenal, dan dengan menyelaraskan bukti untuk pendekatan multivariabel, termasuk terutama kelainan pada ventilasi dan pengendaliannya. CPET di bidang kardiologi telah digunakan pada pasien dengan gagal jantung, dugaan penyakit jantung iskemik, penyakit jantung bawaan, penyakit katup, kardiomiopati hipertrofik, dugaan atau konfirmasi hipertensi pulmonal. Pemaparan kali ini mengutamakan penerapan utama CPET pada pasien gagal jantung, mulai dari prinsip-prinsip yang menyebabkan penurunan kinerja olahraga, gangguan ventilasi, dan menyoroti menggabungkan olahraga invasif, ekokardiografi hemodinamik, dan stres dengan evaluasi pertukaran gas. CPET diusulkan sebagai teknik yang dapat memberikan kemajuan signifikan dan sinergis dalam proses pengobatan presisi dan fenotip. Pengiriman oksigen ke mitokondria sangat penting untuk dilakukan pada kapasitas aerobik. Pengiriman oksigen yang optimal bergantung pada serangkaian interaksi biologis yang sesuai. Proses yang berlangsung yaitu komponen fungsional rantai transport oksigen yang memerlukan oksigenasi darah di paru-paru atau difusi alveolar, kapasitas normal darah membawa oksigen dengan curah jantung yang memadai, menghasilkan redistribusi ke otot-otot yang bekerja atau pengiriman atau konveksi, dan pelepasan oksigen yang cukup, difusi dari kapiler ke sel, dan ekstraksi jaringan dari darah. Mengukur konsumsi oksigen puncak dan khususnya persentase yang diprediksi disesuaikan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan berat badan adalah standar emas untuk menilai keterbatasan fungsional pada pasien jantung secara objektif. Patofisiologi utama rendahnya konsumsi oksigen puncak pada pasien jantung dapat dijelaskan melalui prinsip Fick, yaitu konsumsi oksigen dipengaruhi curah jantung, kandungan oksigen arteri, kadar oksigen vena, dan oksigen pada arteriovenosa. Berdasarkan persamaan ini, pengiriman dan ekstraksi adalah dua proses fisiologis yang menyampaikan penggunaan oksigen melalui jalur seluler. Pengiriman oksigen tidak hanya dijelaskan oleh distribusi curah jantung, tetapi juga kandungan oksigen dan mekanisme yang terlibat dalam disosiasi oksigen dari hemoglobin. Kandungan oksigen adalah 1,34 yang setara dengan kadar oksigen dalam mililiter yang dibawa oleh setiap gram hemoglobin. Ekstraksi merupakan hasil akhir dari rantai pengangkutan dan penggunaan oksigen dan bergantung pada kemampuan oksigen untuk berdifusi dari kapiler ke sel dan pada fungsi mitokondria. Beberapa kelainan pada tubuh, yaitu kelainan pulmonal, jantung, hematologi, vaskular, dan mitokondria, dapat menjadi sebab terganggunya proses distribusi oksigen. Penilaian efisiensi ventilasi selama CPET memberikan petunjuk yang paling relevan untuk mengetahui perubahan patofisiologi dari terganggunya performa latihan fisik pada gagal jantung dengan preserved ejection fraction
dan gagal jantung dengan reduced ejection fraction, terutama jika dibandingkan dengan hipertensi pulmonal dan disfungsi jantung kanan. Ventilasi yang tidak efisien biasanya diartikan sebagai abnormalitas pada peningkatan kurva ventilasi dibandingkan dengan produksi penyerapan karbon dioksida. Hubungan ini menunjukkan pola peningkatan yang hampir linear dan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pertama, jumlah produksi karbon dioksida, kedua, rasio physiological dead space dan volume tidal, ketiga, tekanan parsial dari karbon dioksida arteri. Hubungan faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan menggunakan modified alveolar equation, yaitu ventilasi sama dengan 863 dikalikan penyerapan karbon dioksida dibagi dengan tekanan parsial karbon dioksida arteri yang dikalikan dengan 1 dikurangi rasio physiological dead space dan volume tidal. Baru-baru ini, European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation dan American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation menyatakan bahwa identifikasi dari intensitas uji latih dengan menggunakan tingkat kerja yang konstan mencari perbedaan antara respon kinetik dan penyerapan oksigen masih menjadi pendekatan berbasis fisiologis yang paling akurat, walaupun mungkin impraktikal pada sebagian besar kasus. Secara singkat, kinetik respon terhadap penyerapan oksigen selama tingkat kerja konstan mencerminkan 3 fase adaptasi dari sistem organ dan faktor-faktor yang mempengaruhi alveolar to cell oxygen coupling. 3 fase tersebut adalah fase pertama atau yang disebut dengan cardiodynamic, merupakan fase yang terjadi selama peningkatan penyerapan oksigen yang dimediasi oleh peningkatan tiba-tiba dari karbon monoksida dan aliran darah pada awal latihan fisik. Fase 2 atau cell respiration mencerminkan berkurangnya kadar oksigen dan kadar peningkatan karbon dioksida vena yang disebabkan oleh peningkatan respirasi sel yang pada proses yang berkelanjutan akan meningkatkan karbon monoksida. Fase 3 atau steady state phase di mana keseimbangan antara ekstraksi oksigen dan produksi karbon dioksida tercapai. Namun, jika tingkat kerja melebihi volume tidal pertama, maka peningkatan tingkat kerja pada fase 3 menjadi tidak stabil dan berhubungan erat dengan meningkatnya produksi laktat. CPET belum sepenuhnya diakui dalam penyakit kardiovaskular yang parah untuk mendiagnosa gagal jantung, meskipun merupakan prediktor kuat perkembangan gagal jantung di masa depan. Pola ventilasi latihan CPET berguna untuk mengidentifikasi hipertensi paru sisi kiri yang umum terjadi pada 30% hingga 50% pasien gagal jantung dan diprediksi memiliki prognosis buruk. Variabel seperti kemiringan rasio ventilasi dan pelepasan karbon dioksida, tekanan parsial end-tidal karbon dioksida, dan exercise oscillatory ventilation memiliki manfaat prognostik yang tinggi. Ketika digunakan bersama-sama, keduanya menawarkan nilai prediktif yang lebih besar. Studi tentang variabel CPET pada gagal jantung dengan preserved ejection fraction lebih jarang ditemukan, tetapi observasi terbaru menyoroti pentingnya efisiensi ventilasi, terutama untuk tujuan prognostik pada populasi lanjut usia. CPET harus digunakan untuk memandu karakterisasi status penyakit gagal jantung, membantu mengonfirmasi diagnosis gagal jantung, dan mengidentifikasi isu sekunder untuk keputusan pengobatan. Diperlukan kehati-hatian dalam menggunakan CPET sebagai alat diagnostik utama, karena manifestasinya tumpang tindih dengan kondisi kronis lain, misalnya hipertensi arteri pulmonalis, kelainan jantung bawaan, dan penyakit paru-paru interstisial. Namun, tampaknya lebih tepat menggunakan variabel CPET untuk memandu diagnosis patofisiologis sekunder gagal jantung. Exercise Oscillatory Ventilatory atau EOV yang ditunjukkan dengan kotak berwarna hijau adalah pola tambahan ventilasi dan fenotip abnormal spesifik yang terjadi pada kurang lebih 30% pasien dengan manifestasi tahap menengah hingga akhir dari gagal jantung kronis. Exercise Oscillatory Ventilatory ditandai dengan fluktuasi berulang dari VE dan expired gas kinetics pada variabel amplitudo, frekuensi, dan durasi. Karena manifestasi osilatori mungkin terjadi bahkan pada subjek normal,
Kriteria abnormal dari pola osilatori saat istirahat yang menetap selama lebih dari sama dengan 60% uji latih pada amplitudo lebih dari sama dengan 15% dari rata-rata nilai saat istirahat. Pola ini juga spesifik pada gagal jantung dan kongesti interstisial pulmonal dengan variasi hipertensi arteri pulmonal. Penyebab dari abnormalitas ventilatori ini masih kontroversial, namun dapat dipastikan manifestasi ini memiliki prognosis yang buruk. CPET invasif memungkinkan karakterisasi yang lebih baik secara hemodinamik untuk keterbatasan olahraga dengan membedah mekanisme pusat dan perifer secara tepat. Karena pendekatan ini memiliki potensi untuk secara akurat menggambarkan fenotip gangguan kardiopulmoner. Analisis terbaru mendokumentasikan bahwa AICPET memungkinkan untuk memperpendek jeda waktu dari manifestasi sesak nafas akibat olahraga yang tidak dapat dijelaskan oleh pemeriksaan lain. Kondisi yang dapat didiagnosis dengan AICPET adalah HFpEF, miopati mitokondria, dan konfirmasi dekondisi. Terdapat potensi untuk mendiagnosa HFpEF pada pasien euvolumik bergejala dengan kadar peptida natriuretik tipe B yang normal dan tanpa tanda dan gejala gagal jantung yang jelas saat istirahat. Pengukuran hemodinamik paru selama latihan, terutama pulmonary arterial pressure atau PAP dan pulmonary arterial wedge pressure atau PAWP, memiliki nilai prognostik tambahan dibandingkan dengan evaluasi saat istirahat. Pada 50% kasus, peningkatan pulmonary arterial wedge pressure dengan peningkatan end diastolic left ventricular pressure selama latihan adalah parameter diagnostik pada gagal jantung dengan preserved ejection fraction. Kekurangan yang paling relevan pada metode ini adalah sifat invasif dan ketidakakuratan teknis dalam memperoleh data hemodinamik paru selama frekuensi penafasan yang tinggi meskipun dilakukan pengukuran berulang. Cardiopulmonary Exercise Testing Imaging. Pencitraan CPET adalah modalitas yang cukup baru dan berharga, di mana modalitas ini mendapat perhatian karena potensinya untuk menggabungkan data fisiologis latihan dengan rekaman non-invasif terkait fungsi jantung dengan ukuran volume dan geometri ruang, status katup, serta fungsi sistolik dan diastolik, termasuk evaluasi fungsi atrium kiri. Selain itu, penilaian cadangan fungsional jantung oleh pencitraan CPET sangat ditingkatkan dengan mempelajari patofisiologi respons sirkulasi paru terhadap latihan, di mana implikasi klinisnya tampak saling melengkapi dan sinergis dengan informasi yang diperoleh dengan AICPET. Variabel CPET yang mencerminkan efisiensi ventilasi termasuk kemiringan ekuivalen ventilasi oksigen, ventilasi osilasi latihan, dan tekanan akhir tidal karbon dioksida saat istirahat dan saat latihan dapat dipertimbangkan dalam mendeteksi hipertensi pulmonal sisi kiri pada pasien dengan HFrEF dan HFpEF. Jika ketiga variabel ini berada di zona merah masing-masing, kecurigaan bahwa pasien ini memiliki hipertensi pulmonal sisi kiri mungkin masuk akal. Indikasi utama CPET untuk tujuan diagnostik tidak dapat direkomendasikan saat ini. Penilaian diagnostik dapat dipertimbangkan pada pasien dengan gagal jantung dan kecurigaan hipertensi pulmonal. Gambar di tengah menunjukkan pendekatan semi-recumbent memungkinkan dilakukannya ekokardiografi dan analisis gas kadaluarsa secara bersamaan. Tabel kuning di sebelah kanan mencantumkan parameter utama yang disediakan oleh ekokardiografi latihan. Tabel khusus penyakit menunjukkan parameter prognostik yang harus dikumpulkan selama tes. Tabel biru di sebelah kiri mencantumkan parameter utama CPET. Tabel tanda bahaya di sebelah kiri menunjukkan pola patologis CPET dengan dampak prognostik. 4 panel berwarna biru menggambarkan kasus AICPET dengan temuan CPET utama, bingkai biru kiri, dan ekokardiografi, bingkai merah kanan. Kasus HFrEF akibat disfungsi LV pasca iskemik dengan fenotip fungsional yang abnormal, bingkai CPET menunjukkan ventilasi osilasi saat latihan yang jelas dan gangguan efisiensi ventilasi yang parah. Bingkai ekokardiografi menunjukkan gambaran 4 ruang apikal akhir diastolik dan akhir sistolik apikal dengan evolusi aneurisma apikal dan fraksi ejeksi yang sangat berkurang.
Doppler gelombang transmitral, dan TDI anular yang menunjukkan disfungsi diastolik derajat 3, serta Doppler gelombang kontinu trans-tricuspid yang menunjukkan hipertensi pulmonal berat saat istirahat dan selama latihan. Kasus disfungsi sistolik ventrikel kiri sedang yang ditandai dengan regurgitasi mitral yang diinduksi oleh latihan dengan ventilasi osilasi olahraga ringan. Bingkai CPET menunjukkan ventilasi osilasi olahraga ringan dengan efisiensi ventilasi yang terjaga. Bingkai ekokardiografi menunjukkan tampilan 4 ruang apikal Doppler warna mid sistolik istirahat dan olahraga dengan regurgitasi mitral yang diinduksi oleh latihan berat, dan Doppler gelombang kontinu trans-tricuspid yang menunjukkan gradien istirahat normal dengan peningkatan yang diinduksi oleh latihan abnormal, mencerminkan hipertensi pulmonal yang dinamis. Kasus HFpEF dengan fenotip fungsional abnormal yang khas yang ditandai dengan inkompetensi kronotropik, bingkai CPET menunjukkan pendataran dari delta VO2 per delta WR, ekspresi curah jantung yang tumpul saat latihan, dan berkurangnya respon kronotropik yang berkaitan dengan konsumsi VO2. Bingkai ekokardiografi menunjukkan Doppler gelombang berdenyut transmitral dan TDI anular yang menunjukkan disfungsi diastolik tingkat 2 istirahat dengan perburukan selama latihan. Doppler gelombang kontinu trans-tricuspid yang menunjukkan gradien istirahat dengan peningkatan yang diinduksi oleh latihan yang parah, dan Doppler gelombang berdenyut saluran keluar ventrikel kiri yang menunjukkan sedikit peningkatan aliran selama latihan, konsisten dengan cadangan volume stroke yang tidak normal. Kasus hipertrofi kardiomiopati dengan fenotip fungsional yang dipertahankan, meskipun terdapat bukti obstruksi aliran keluar ventrikel kiri yang parah, bingkai CPET menunjukkan respon ventilasi yang normal. Bingkai ekokardiografi menunjukkan Doppler gelombang kontinu saluran keluar ventrikel kiri yang menunjukkan obstruksi dinamis saat istirahat yang parah, yang ditingkatkan dengan manuver falsafa dan pada periode pasca latihan, yaitu saat afterload menurun tetapi dorongan inotropik adrenergik masih ada. Terdapat beberapa aplikasi pencitraan CPET pada pasien gagal jantung. Pada HFrEF tingkat lanjut, penilaian cadangan kontraktil ventrikel kanan yang diinduksi latihan dapat diselidiki dengan pencitraan CPET. Analisis ini tampaknya berguna untuk mendeteksi fenotip jantung kanan yang berbeda yang tidak terdeteksi saat istirahat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa dinamika atrium kiri yang terganggu yang diperkirakan oleh respon regangan LA selama latihan maksimal dan selama fase pemulihan memainkan peran hemodinamik utama dalam memicu pompa ventrikel kanan ke sirkulasi pulmonal dan inefisiensi ventilasi, terutama ketika fungsi sistolik ventrikel kiri berkurang. HFpEF adalah sindrom yang proses diagnostik dan pilihan terapinya yang terbatas masih menjadi tantangan utama. Semakin banyaknya laporan yang dipublikasikan tentang pencitraan CPET pada sindrom ini didasarkan pada beberapa hal, di antaranya untuk mengungkap sesak nafas yang tidak dapat dijelaskan dengan dugaan HFpEF, untuk mengkonfirmasi diagnosa HFpEF pada subjek yang tidak memenuhi kriteria yang diperlukan saat istirahat, dan untuk membuat stratifikasi risiko terjadian kardiovaskular setelah diagnosis yang benar ditegakkan. Baru-baru ini, rekomendasi American Society of Echocardiography dan European Association of Cardiovascular Imaging mengenai evaluasi fungsi diastolik menganjurkan penggunaan rasio E per E aksen latihan untuk mendeteksi disfungsi diastolik, dan selama beberapa tahun terakhir perubahan E per E aksen digunakan sebagai referensi untuk menginterpretasikan sesak nafas yang tidak dapat dijelaskan dan dugaan HFpEF. Nilai intrinsik ekokardiografi latihan baru-baru ini telah dikonfirmasi dalam sebuah studi invasif dan ekokardiografi simultan yang melaporkan peningkatan sensitivitas. Tetapi spesifisitas yang dilakukan dari penggunaan rasio E per E aksen latihan yang direkomendasikan oleh pedoman mengusulkan peran screening ekokardiografi latihan yang bertujuan untuk mengesampingkan adanya gagal jantung. Ekokardiografi latihan banyak digunakan untuk evaluasi penyakit katup seperti yang baru-baru ini dinyatakan dalam rekomendasi European Association of Cardiovascular Imaging dan American Society of Echocardiography.
Mempertimbangkan usia lanjut penderita penyakit katup dan prevalensi sesak nafas yang tinggi, cukup umum untuk mengalami beberapa kesulitan dalam memahami asal mula sesak nafas yang dilaporkan secara mandiri. Dalam proses pengambilan keputusan untuk perawatan bedah, yang sangat penting adalah mengenali seberapa besar gejala tersebut berkaitan dengan penyakit katup atau mencerminkan kondisi lain dengan tujuan akhir untuk mengoptimalkan waktu pembedahan. Fungsi paru yang terbatas, inkompetensi kronotropik, cadangan volume curah jantung yang terbatas, dan faktor perifer sama-sama berkontribusi mengurangi kemampuan latihan. Dasar pemikiran untuk menggunakan pencitraan CPET pada penyakit katup sangat kuat. Namun, data sistematis masih kurang dan penyelidikan di masa depan diperlukan untuk menentukan risiko bedah, terutama dalam penilaian kondisi kompleks serta stenosis aorta berat dengan aliran rendah gradien rendah yang paradoksal. Kardiomiopati hipertrofi atau HCM umumnya dikaitkan dengan intoleransi latihan dan analisis CPET sangat membantu untuk meningkatkan stratifikasi prognosis. Mekanisme yang mendasari pertukaran gas yang abnormal selama latihan dapat berbeda menurut fenotip ekokardiografi yang dominan. Pencitraan CPET memungkinkan identifikasi obstruksi aliran keluar ventrikel kiri dan penilaian disfungsi diastolik selama latihan, serta pengukuran keterbatasan fungsional. Menurut pedoman Eropa, CPET memiliki indikasi kelas 2A pada pasien dengan HCM, terlepas dari gejala yang dilaporkan dan indikasi kelas 1A bila terdapat gejala yang konsisten. Ekokardiografi olahraga secara simultan memiliki keuntungan dalam mengevaluasi obstruksi saluran keluar ventrikel kiri dan menimbang semua penyebab potensial intoleransi olahraga seperti disfungsi diastolik, MR dinamis, dan hipertensi pulmonal. Nilai tambah pencitraan CPET telah disarankan untuk memantau respon terapeutik terhadap reduksi septum dengan melihat linearitas hubungan delta VO2 banding delta WR yang dapat diratakan jika terjadi obstruksi parah dan menjadi normal setelah reduksi septum. Pencitraan CPET dan ekokardiografi latihan memiliki peran yang independen dan spesifik dalam pemeriksaan diagnostik, evaluasi fungsional, dan manajemen klinis pasien dengan hipertensi pulmonal yang perlu dikonfirmasi tanpa memandang dasar penyakitnya. Kombinasi kedua tes dalam evaluasi satu langkah memiliki keuntungan untuk mengkonfirmasi dugaan hipertensi pulmonal, membuat diagnosis dini, mengidentifikasi penyebab sekunder hipertensi pulmonal, dan meningkatkan karakterisasi pasien secara keseluruhan. Tekanan paru sistolik selama latihan adalah salah satu variabel yang paling penting untuk dikumpulkan selama ekokardiografi latihan di beberapa pengaturan klinis karena mencerminkan mekanisme utama intoleransi usaha. Meskipun demikian, dalam konteks kelompok 1 atau PAH, peran ekokardiografi latihan dalam pemeriksaan diagnostik masih diperdebatkan dan tidak direkomendasikan untuk diagnosis dan tujuan klinis. Peran pencitraan CPET telah divalidasi dalam beberapa kondisi untuk menentukan hipertensi pulmonal yang diinduksi oleh latihan. Namun, belum ada penelitian prospektif yang menguji nilai tambahan dari pendekatan gabungan ini dalam pemeriksaan diagnostik PAH. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah hasanah keilmuan kita. Sampai jumpa pada video-video materi lain dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.